Cinema. Menanti hujan itu sebenarnya adalah sebuah fenomena alam yang terjadi di daerah Gunung Kidul pada khususnya, dan itu adalah ciri khas dari kabupaten ini, di mana curah hujan yang sangat rendah dan musim kemarau yang sangat panjang. Pencarian lokasi syuting untuk film Menanti Hujan ya guys ya. Dalam pembuatan film ini yang terkendala paling besar itu adalah yang pertama, kita menggunakan talent lokal. Take 2. Mbak. Pasar apa iki mau nganggo spasi ngene apa? Berapane? Simbok ya arek ning pasar. Aduh, Gus Dalan. Alah. Melatih pengucapan, ya talent yang masih ibaratnya masih belajar. Di situ tantangan terbesar kita untuk menyiapkan film ini. Sabar sik yo, Nduk. Sesuk nek rendeng tak bayarane ujian. Aduh, iku tak bayarane. Bayar. Ya arek kapan to, Mar? Aku kesel. Aturo pirang-pirang legi rene suwang-suwung ki, aturo kowe iki sibuk ngopo? Aturannya ping pindho. Wah. Dimana talent harus senatural mungkin, sebisa mungkin mendapatkan apa yang produser dan sutradara inginkan dalam pembuatan gambar ini. Set 9, scene 2, shoot 2, take 9, action. Kumoro arene malah sambung. Lah kok kowe? Bayaran utangmu. Nek ora iso, wedhus lan kandang-kandange iki bakalan tak sita. Wis ngono bae. Kuwi utangmu. Nek ora iso, kandang karo wedhus-wedhuse kuwi bakalan tak sita. Wis ngono wae. Wale. Sebenarnya kan film fiksi ya. Film fiksi ini sebenarnya itu adalah untuk menyambungkan saja sih, karena ini berkaitan dengan dinas kebudayaan dan harus memasukkan unsur atau aspek budaya. Jadi kita masukkan lesung sebagai alat atau perantara untuk meminta hujan agar aspek budayanya masuk dalam film ini. Pelatih apa iki? Sing penting iki ono radio. Jadi nyelani. Ayo kan. Cuma nanti pas eksekusinya yang sensor. Untuk ke depan talent bisa lebih menjiwai lagi pelafalan teks, penekanan kata, serta acting di depan kamera lebih luwes lagi. Awak. Men dikira wong ora pengangguran. Giling ning sawah. Saiki wis Kudune Yo mesti terus kowe mesti. saiki kudune saya akui itu juga kita juga kekurangan dalam latihan. Harusnya itu ada latihan dulu malamnya, biasanya latihan. Untuk tahun kemarin kita adakan latihan dulu, tapi karena kali ini mepet, jadi kita langsung take di lokasi, sehingga kita harus retake karena ada beberapa gambar atau beberapa adegan yang masih wagu. Sin retake. Karena apa retake? Dumel cerita. ora sah ngrep udan. Sesuk nak mangsane teko ya bakal teko. Untuk budget sendiri kita nggak terlalu mikir sih. Kita mau totalitas, mau habisnya berapa, karena kita juga banyak pengeluaran untuk damkar, menyiapkan lokasi, untuk talent, untuk take,
Untuk semua keperluan kita totalitas pure. Bahkan kita sempat menjual sepeda kesayangan saya yang namanya Cidro. Itu adalah sepeda fenomenal yang saya buat sendiri. Terus saya jual buat nombok film ini. Produser apa sini sutradaranya Nurban Kepit lho. Modal FFG 5. Makro sendiri ada Laras itu adalah seorang asisten. Sebenarnya mau saya spesifikasikan untuk asisten sutradara. Beliau saya dapatkan dari grup Karang Taruna karena dia seorang cewek, jadi luwes bisa bantu ketika pasang clip on atau pas lagi bantu ketika talent lupa sama naskah, atau mungkin pas ganti baju juga ikut bantuin. Itu tugas Laras. Beliau selama ini cukup membantu juga masa administrasi, bukan cuma asisten, juga bendahara. Kemarin saya titipin duit produksinya ke sana buat mengelola ketika ini pemasukannya berapa pokoknya. Untuk kru ada Mas Pian. Untuk kesehariannya beliau itu seorang penghobi burung kicauan. Pekerjaannya itu di rumah ya ngucel-ngucel manuk. Itu di Makro juga dia bertugas sebagai soundman atau audio juga. Jadi selama proses syuting dia ngotong-ngotong cagak yang ada mic-nya itu mas namanya. Mas jenenge mas? Nah itu boom yang kita pinjam dari Mas Ganep. Kemudian ada Mas Aji. Aji itu sebagai kameramen 3. Sebenarnya kameranya cuma ada 2 sih kamera intinya. Mas Aji itu kadang tugasnya sebagai BTS, tapi kadang kamera inti. Tapi kalau Mas Aji itu spesialis efek gempa bumi. Beliau itu untuk pemegangan kamera itu untuk efek-efek shaking gitu. Jadi kalau ada beberapa gambar shaking di sini di film itu pasti yang ngambil Mas Aji. Khususon. Nah itu Mas Aji itu orangnya cekatan, terampil, pinter, cuma gusah-gusu. Wes pokoknya pengennya cepet sacet tapi malah nyilakani awake dhewe. Jadi kadang ketololannya itu semelu pokoknya ketika nggak berubah ketika proses syuting kemarin. Kayak anu nih nggak BTS nih. Kemudian untuk kamera 2 ada Mas Donis Muhammad Donisia Duha. Beliau seorang freelance juga, tapi udah ikut Makro selama 4 tahun. Bahkan dia sempat ikut mendirikan ini juga. Cuma akhir-akhir ini dia sejak COVID-19 dia lebih menekuni bidang perbengkelan, yaitu mempunyai usaha atau bengkel sepeda Big Garage dia. Nah Mas Donis ini orangnya pinter, masalah kamera dia paham, teknis, framing juga bagus. Cuma dia sayangnya memengan. Ya wis nek njuk gambar nang kono wis tak. Wis nang kono kuwi nek ora dikon pindah ya ora pindah. Nek ora pokoke ora iguh. Wong loro ki Aji sama Donis ki padha kasih. Jadi kudu tumbuh tutup nek wong loro diwor. Makanya saya pisah biar ketololane nganu, tapi ada suatu ketika dek wong loro bergabung jadi tolol kuadrat. Saya itu ikut Makro udah lama juga, dari 2018 kalau nggak salah itu. Saya itu kemarin kan pegang di 85 mili itu. Kesulitan itu saya agak kesulitan ketika mengambil ekspresi. Jadi ekspresi wajah kan kalau itu kan lensa close up mas. Jadi saya agak kesulitan di situ, sama saya tuh bingung di framing sebenarnya. Jadi apa ya, ibaratnya framing saya tuh kalau dilihat sebenarnya kalau yang udah tahu itu framingnya nanggung. Ini ya guys, ini sini rumah Simba. Dadi kita. Perkenalkan, saya Sutrisno Haji. Tugas saya di sini di persiapan juga pengecekan alat dan sebagainya, pengecekan properti dan kebutuhan-kebutuhan lampu itu di setnya. Ya bare kuwi itu lokasi pemadam dan sebagainya itu pusing tuh mas tuh.
apalagi besok editingnya yang terakhir itu harus benar-benar menggambarkan seseorang yang mempunyai ciri khas yaitu sinematografi, dan alhamdulillah kemarin dapat. Jadi ini udah selesai syutingnya. Ini syuting apa Mas ini? Perkenalkan, nama saya Anjas Helmi Hamam, biasa dipanggil Anjas. Itu saya sendiri ikut Makpro itu sejak kira-kira pertengahan tahun 2022. Nah, saya di sini itu sebagai, ini bisa kalian lihat sendiri, saya sebagai editornya tetap Makpro Cinema. Ya sebenarnya kalau 3 kamera itu lebih efektif juga, tapi ternyata pas kita eksekusi, ternyata itu tadi kamera yang satu itu yang dipegang, itu kamera berapa itu lupa saya, yang dipegang Mas Aji itu kameranya agak shaky gitu, jadi ya gambarnya bisa diambil bisa, tapi ada gambar-gambar yang bergerak dan kurang sinematik. Untung tapi masih ada yang menyelamatkan, itu Mas Nanang, itu lumayan lah, itu nambal-nambalnya enak. Mongko kantining tumuwuh. Nama saya Danang Dwin, rumah saya di Semanu. Keseharian saya itu freelance, ada kecil-kecilan studio di rumah sama di Baleharjo, berperan sebagai Romo Wiryo. Yang FFB ke-5 ini saya kan jadi tetua kampung. Saya kan belum tua, saya masih muda begini, cuman brewok saya kemarin diorek-orek sama sutradara. Gitu. Sampun. Mantap. Wah, langkonku kudanan akeh. Story itu artis yang ikut nganu semua bangga itu. Saya sedikit malu juga itu. Soalnya gini, saya setiap di tongkrongan, mungkin di pos ronda atau di posko atau mungkin itu mesti, wah ini pemeran terbaik apa gimana? Ditatah kanthi manah ikhlas. Kowe ngerti toh Sum? Pesan kami untuk yang tahun berikutnya atau event berikutnya itu, mari kita tingkatkan kreativitas, kita perbarui yang kemarin ada beberapa evaluasi, katakanlah evaluasi beberapa yang ada kurang kita lengkapi, kemudian yang bagus kita tingkatkan. Semoga kedepannya menjadi baik dan semakin sukses begitu. Tugas saya sebagai audioman Mas, memegang bomber. Iya, kalau di audioman itu kudu teliti Mas. Soalnya akeh kebocoran biasanya Mas. Kayak suara motor, kayak suara sing bocor mlebu ya Mas. Itu soalnya kalau ditembak dari bawah nggak bisa itu Mas. Harus dari atas toh, jadi kena genteng gitu Mas. Biar grojoknya enak seperti hujan. Iya, natural. Oke, satu kali lagi detail. Perkenalkan, saya Larasati Kusumandari, biasa dipanggil Laras, kemarin sebagai asisten sutradara. Sebenarnya ini pengalaman pertama saya ikut syuting, ikut membuat film kayak gini. Sebenarnya itu berkesan sekali buat saya. Ternyata itu buat suatu film itu nggak mudah, menghabiskan waktu yang banyak, menghabiskan tenaga yang banyak juga. Jadi hargailah semua film-film yang ada di industri ini dulu. Nama saya Ngadiono,
Saya di sini selaku dukuh di Plumbon Lor, dan saestu saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemarin sudah diajak teman-teman Makpro dalam membuat film pendek Festival Film Gunung Kidul. Saestu saya senang sekali. Lesung iki wis ora digunakake. Biasane wong saiki lesung iki gur dienggo pajangan. Kadang kesulitan untuk menghafal teks dari sutradarane. Diulang-ulang, mungkin karena saya masih grogi jadinya banyak yang diulang sampai beberapa kali ya Mas. Jadi ya mohon maaf, isek ndredeg ngono lah, isek ndredeg. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar walaupun diulang-ulang beberapa kali. Sejatine aku urung iso nglalekke lelakon nalika semono, Mas. Nanging sejatine tumetesing. Kondi sejatine. Sejatine. Sejatine aku iso buka tekamu lan mayungi atiku jebret. Bungkus. Kuwi enak banget. Ya ngono. Masaku. Nah guys, gimana ini kok hujan? Ya inilah resikonya shoot kemarau tapi di musim hujan. Sempat hujan ya, kita judulnya menanti hujan. Sebelum kita mulai pas hujan lumayan deres ya. Lumayan deres ya, itu kita terganggu dengan mungkin suara bisingnya hujan, dan itu di pinggir jalan lingkungan yang lalu lalang kendaraan itu juga lumayan mengganggu. Nanging temetesing banyu langit ing sendang sesuk bocor parah iki. Tim monggo untuk kedepannya selalu dikompakan dalam membuat film-film dalam mengikuti festival film yang akan datang. Dan nun sewu kalau diperbolehkan juga aku melu neh ya ora apa-apa. Melu neh ya ora apa-apa. Nggih idak-idak pengalaman dan latihan lah. Ngoten Mas. Yang selanjutnya saya mengharap kepada Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul untuk kedepannya dana keistimewaan selalu digelontorkan untuk para insan baik perfilman di Gunung Kidul, seni budaya dan lainnya, karena itu bisa mengangkat pariwisata juga di Gunung Kidul tentunya. Dari Makpro saya juga mudah-mudahan untuk kedepannya lebih lagi, minimal 3 besar. Ngoten. Untuk Mas Nanang Jenggo, monggo time dikompakan lagi. Aku tahun sesuk melu dadek ke apa-apa manut kon ngusungi lesung ya ora masalah. Mas Nanang jempol. Kula penajeng ujian. Ngendikane Bu Guru SPP Lintang kedah kon lunasi rumi. Perkenalkan, nama saya Vanessa Gita Azila. Umur saya 13 tahun. Saya berperan sebagai Lintang di film Menanti Hujan. Saya masih kelas 7 SMP. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Playen. Nah. Kalau punya keahlian di bidang tertentu, mungkin lebih bisa digali lebih lanjut untuk bisa dipelajari.
Lintang ki ya wis gedhe. Terus sekolahe ya wis remagat. Gek kowe watuk-watuken kaya ngono kuwi. Nama saya Ibu Istikana. Saya di Macpro Cinema dalam film Menanti Hujan. Saya berperan sebagai Ibu Sulastri. Dan saya sebagai ibu rumah tangga yang nyambi jahit di rumah. Sowan kula mriki badhe nyuwun ngampil resung antara ngapal ketek lho Mas. Ngapal ketek itu kalau nggak benar-benar diapal tenan itu memang sulit. Untuk bicara itu angel gitu loh. Nah, arek mindah ki kok ya. Kelihatan ngeblok. Kene iki sak jadi. Iki kok kono wae tekane apik. Omong ki kok kono lho gue. Waktu yang giring tuh jalannya Mas. Jalannya nggak pakai sendal, loro di sikil. Neng memberikan pengalaman yang luar biasa. Seneng saya, jujur saya seneng. Disendang sendiri lebih seneng. Oh enggak, rasanya itu menanti-nanti gimana yo, bener-bener didatengin hujannya, sampai didatengin damkar juga. Rasanya seperti kenyataan gitu loh Mas. Apalagi baru kayak jegur. Seneng. Pak Sutradara, sampean memang oke, pinter dalam mencari inspirasi bagi kami semua. Is the best. Ini tragedi mencari pakan demi memelihara sebuah embek. Tidak sengaja karena mungkin ya kurang teliti, sedikit teledor, akhirnya kena arit. Sampai dijahit 10 ini. Iya. Katakan di mana ikhlas. Kowe ngerti to sumber. Awe iki malah wajan. Yuk Mas. Action. Nama saya Ika Nur Handayani. Kesehariannya sebagai ibu rumah tangga, saya mempunyai anak satu yang berumur 16 tahun. Kesan dan kesannya untuk film kemarin yang diperankan, semoga kedepannya lebih terwujud segala apa yang diinginkan, yang diharapkan, dan semoga kedepannya membuat cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Esok-esok wis rene. Apa arek nyarutan wisan kowe? Lesung itu bisa menyesuaikan irama, terus sekali langsung jadilah, tidak memerlukan waktu yang lama. Perkenalkan, nama saya Yuli Purwanti. Saya di Menanti Hujan berperan sebagai ibu welas. Pekerjaan saya sehari-hari pedagang di Terminal Daksinarga. Tiga, kok dawa banget. Wes pokoknya mbok utangi kuwi. Mbok utangi anti belang umat. Bu welas sebagai rentenir yang sangat pelit dan sangat kejam menagih hutang sama nasabahnya.
Jawabane meng sesak-sesok wae. Kuwi wedhusmu kek didol wae. Selain rentenir buwelas berdagang warung di rumah. Siji kok ora pantes. Ora guna lehku bayar mensasi. Ki galane ki entek. Ki tuwa kono isi oten sih. Kalau nggak bisa bayar mau itu loh Mas, kambingnya mau dibawa. Wes pokoknya mbok lunasi kuwi utang-utangmu. Nek ora baelah. Banyu sak kandang-kandange. Wedhus sak kandang-kandange. Wedhus sak kandang-kandange bakalan tak sita. Banyak teknya saya di kandang. Karena saya lebih rumit itu yang di kandang itu. Wedhus sak kandange bakalan tak sita. Wes ngono wae. Nominasi peran pendukung wanita terbaik. Apa to, Mat? Pirang-pirang lega wis bola-bali ning Yuli Purwanti dalam film Menanti Hujan, produksi Mekpro Cinema. Perasaan saya masuk nominasi ya senang, terus ya deg-degan juga, soalnya saya kan sama sekali nggak nyangka sih, wong saya cuma pedagang kok di sini, saya tidak sekolah jurusan teater juga. Kira-kira neng bayaran ini. Selamat buat Mekpro Cinema sudah masuk nominasi di FFG, semoga maju terus. Nama saya Ani Purwaningsih. Pekerjaan sehari-hari saya seorang ibu rumah tangga. Di dalam film Menanti Hujan saya berperan sebagai Sumirah. Saya sebagai seorang ibu dengan satu anak yang sudah berpisah dengan suaminya dan harus menghidupi anaknya di saat kondisi ekonominya yang begitu pas-pasan. Ini genaki penghafalan teks, wis usiane wis tua, ini gampang lali. Lakon semono Mas. Nanging temete sing banyu langit. Temete sing banyu langit ning sendang sesuk bakal dadi lantaran kanggo buka tekane pekamu bakal jadi lantaran buka atiku lan mayungi pekamu. Sekian Purnama. Ya digawe semelas-melas mungkin lah, semesak-mesak ke mungkin. Rendang tak bayarane ujian. Aduh, itu tak bayarane. Bayarane wis apik iki. Lunasane SPP-mu. Nominasi film terbaik. Menanti Hujan, produksi Mekpro Cinema. Saya berusaha bekerja terus, pokoknya ditambah semangat terus, pokoknya bener ya ditambah ngapik terus, ngapik terus, semangat pokoknya. Habis takziah di rumah Mbah Sutar, semoga sama ibadah kita tapi itu satu pun